Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya mau lanjutkan materi kita masih tentang bab persamaan kuadrat, nah ya. Jadi di sini hari ini saya mau jelaskan 3 soal tentang akar-akar persamaan kuadrat yang keluar di ujian nasional. Nah, nanti tipe soalnya yang pertama tuh ada yang seperti ini. Tapi sebelum ke soal, kalian harus catat dulu ini, saya tandain. Catat dulu beberapa sifat atau rumus yang biasa digunakan dalam soal ini. Nah, jadi ada yang pertama misalnya X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini selalu digunakan. X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini juga. Jadi yang sering digunakan tuh ada 1 sampai 5. Nah, tapi semuanya dicatat aja, kemudian saya contohkan penerapannya dalam soal ya. Nah, di sini dia bilang, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 10 sama dengan 0, maka nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu berapa? Nah, pertama kita tulis dulu nih, langkah pertama kita tulis persamaan kuadratnya, yaitu 2X kuadrat dikurang 6X dikurang 10 sama dengan 0. Ternyata nih kita lihat angka depannya nih nak ya. Angka depannya ini ternyata 2, 6, dan 10 itu semuanya bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 2 aja. 2 dibagi 2 habis, berarti sisa X kuadrat. 6 dibagi 2 sisa 3. 10 dibagi 2 jadi 5. Nah, jadi angkanya lebih kecil. Kemudian di sini bentuk umumnya itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Harus kalian tulis rata biar kalian nggak bingung. Nah, jadi di sini saya tandain. Di sini A. Nah, A-nya berapa? A-nya itu 1, karena di sini sebetulnya ada 1, tapi 1 itu tidak pernah ditulis. Karena kan tadi kita 2 nih kan, kita bagi 2, 2 bagi 2 kan 1. Nah, jadi sebenarnya di situ ada 1, tapi tidak disebut 1X pangkat 2, tapi hanya disebut X pangkat 2. Tapi walaupun hanya disebut X pangkat 2, kita tetap harus tahu bahwa di depan X pangkat 2 itu ada angka 1. Maka A-nya adalah 1. B-nya tuh berapa? B-nya bukan 3, tapi negatif 3, karena ini negatif. C-nya bukan 5, tapi negatif 5. Maka kita tulis dulu A-nya 1, B-nya negatif 3, dan C-nya negatif 5. Nah, itu langkah pertama ya. Kemudian, kita lihat yang ditanya di soal apa. Yang ditanya di soal adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Saya lihatkan. Nih, di rumus yang tadi saya suruh kalian catat, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu menjadi X1 tambah X2 pangkat 2 dalam kurung dikurang 2 kali X1 X2. Maka di sini saya tulis penjabarannya. Dia menjadi 2 dalam kurung X1 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, perubahan dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah seperti ini. Sedangkan di sini kita belum tahu X1 tambah X2 itu nilainya berapa. X1 kali X2 juga nilainya berapa. Ternyata di sini sudah disediakan nih nak. X1 tambah X2 nilainya adalah negatif B per A. X1 kali X2 nilainya adalah C per A. Berarti di sini saya tuliskan X1 tambah X2 nilainya adalah negatif B per A. Nah, ini sekarang udah bisa. Kenapa? Karena B-nya kita tahu, A-nya juga kita tahu. B-nya berapa? B-nya negatif 3. Di rumus udah ada negatif. B-nya ternyata juga negatif. Jadi nulisnya seperti ini. Negatif dalam kurung negatif 3. A-nya adalah 1. Jadi per 1 karena di sini per A. Negatif dibagi negatif positif. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Maka nilai dari X1 tambah X2 adalah 3
Nah, udah dapat nilai yang di sini. Kita cari lagi nilai yang di ini, X1 kali X2-nya. X1 kali X2 sama dengan C per A. C per A. Ini sendiri. C per AC-nya berapa di sini? Negatif 5, berarti negatif 5 per A-nya adalah 1. 5 bagi 1, 5. Karena ada negatifnya jadi negatif 5. Maka nilai dari X1 kali X2 adalah negatif 5. Kita masukkan di sini. X1 tambah X2 tadi kita dapat nilainya adalah 3. Jadi di sini 3. Karena di sini ada pangkat 2, maka 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali X1 kali X2 nilainya adalah negatif 5. Jadi di sini negatif 5. 2-nya tetap ditulis ya, karena 2-nya dari rumus asalnya, bukan gabungan dari X1 X2-nya gitu ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 kali 5 10, negatif kali negatif positif, jadi ditambah 10. 9 tambah 10 adalah 19. Jadi nilai dari yang ditanya di soal, nilai dari X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 adalah 19. Seperti itu. Kemudian nih kita coba lagi soal berikutnya. Persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 9x dikurang 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai dari 4 per X1 tambah 4 per X2 itu berapa? Langkah pertamanya ingat, tulis dulu persamaannya. 2x kuadrat tambah 9x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau yang pertama tadi saya bagi 2 karena angka depannya semua bisa dibagi 2. Tapi kalau ini nggak bisa disederhanakan nak ya, karena 2 dan 9 itu beda. 9 nggak bisa dibagi 2, jadi persamaannya tidak bisa disederhanakan. Kemudian kita tulis lagi nih bentuk umumnya. Selalu tulis biar kalian nggak salah. Nah, kemudian dengan menuliskan seperti itu kita bisa dapat nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. A-nya berapa di sini? A-nya kita dapat 2 ternyata. A-nya 2. Kemudian B-nya 9. C-nya bukan 3 tapi negatif 3 karena depannya ada negatif. Kemudian yang dia tanya lagi apa? Yang dia tanya adalah nilai dari 4 per X1 ditambah 4 per X2. Nah, di rumus ini di rumus tidak ada yang bentuknya seperti itu. Nggak ada. Maka kita harus rubah dengan cara seperti apa? Kita kali silang. Jadi, nggak kelihatan ya. Nih, 4 dikali ke X2. 4 kali X2 berapa sih hasilnya? 4 kali X2 itu ya 4X2. Kemudian tengahnya tanda tambah, jadi tambah 4 kali X1. 4 kali X1 adalah 4X1. Jadi kalau tengahnya ini tanda kurang, berarti di sini juga kurang ya. Nah, kemudian yang bawah ini dikali X1 kali X2. Nah, kemudian ini kan atasnya nih sama-sama 4 nih angka depannya, jadi 4-nya boleh saya keluarkan. Maka yang di dalam sisa X2 tambah X1. Penjumlahan itu boleh ditukar ya, boleh terbolak-balik. Artinya 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau kalian balik, 2 tambah 1 juga sama dengan 3. Maka di sini saya boleh tuliskan X1-nya lebih duluan, baru X2-nya. Jadi 4-nya ditulis sekali aja di luar kurung. Kemudian dibagi X1 kali X2. Nah, udah dapat ya kita nih X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Kita tulis lagi di sini. X1 tambah X2 nilainya berapa tadi? Rumusnya negatif B per A. Jadi negatif B per A. B-nya berapa? 9. A-nya 2. Jadi negatif 9 per 2. Kemudian nilai X1 kali X2-nya berapa? Rumusnya X1 kali X2 adalah C per A. Jadi C per A. C-nya adalah negatif 3, A-nya 2. Jadi negatif 3 per 2. Nah, nilai inilah yang kita masukkan ke sini.
Nih, ini nilai dari X1 tambah X2. Ini nilai dari X1 kali X2. Kita pindahkan ke sini. Ini ada 4-nya. Kemudian yang dalam kurungnya nih X1 tambah X2. X1 tambah X2 adalah negatif 9 per 2 per X1 kali X2. X1 kali X2 adalah negatif 3 per 2. Yuk, kita sederhanakan nih. Nggak usah bingung ya lihat pecahan, tinggal main coret aja bisa. Nih, 4 dibagi 2. 4 bagi 2 bisa kan? Jadi 2. 2 dikali negatif 19. 2 kali negatif 9, 2 kali 9 yaitu 18. Karena ada negatifnya jadi negatif 18. Di bawahnya tetap negatif 3 per 2. Nah, kalau ada bentuknya kayak gitu, kalian tinggal kalikan yang paling bawah ini ke atas. Nah, maka dia menjadi apa? Dikali. Dia menjadi 18 dikali 2. 18 dikali 2 berapa sih? 18 dikali 2 itu adalah 36. Karena 18-nya negatif, jadi di sini negatif 36. Per angka tengahnya nih, angka tengahnya 3. Jadi di sini kakak tulis negatif 3. Negatif bagi negatif positif. 36 bagi 3 adalah 12. Maka nilai dari sini kesimpulannya jadi nilai dari 4 per X1 ditambah 4 per X2 sama dengan 12. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalian arahkan apa yang ditanya di soal itu diarahkan agar mendapatkan X1 tambah X2 dan X1 kali X2 seperti ini. Kemudian soal ketiga. Oke, soal ketiga di sini. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 0, maka nilai dari 9 alfa per 4 beta tambah 9 beta per 4 alfa sama dengan berapa? Saya yakin kalian pasti bingung alfa beta kayak gitu. Miring ya. Nah, maka di sini kita sepakati alfanya kita ganti menjadi X1, betanya kita ganti aja jadi X2. Biar nggak bingung, karena alfa beta itu nggak usah dikerjakan, didengar aja pusing. Jadi diganti aja jadi X1 dan X2. Nah, langkah pertama kayak tadi, kita tulis dulu persamaannya. 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 0. 3, 4, 6. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, tapi tidak semuanya sama, karena 3 nggak bisa dibagi 2. Maka tidak usah disederhanakan. Langsung kita tuliskan bentuk umumnya. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita dapatkan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 3, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 6. Kita tulis di bawahnya. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 6. Oke, kemudian yang ditanya di soal itu apa? 9 alfa per 4 beta ditambah 9 beta per 4 alfa. Kita udah sepakati bahwa alfa diganti X1 dan beta diganti X2. Miring. Maka di sini menjadi 9x1 per 4x2 ditambah 9x2 per 4x1. Kita kali silang. Kayak tadi. 9x1 dikali 4x1. Berarti 9 kali 4 sama dengan 36. X1 kali X1 berarti X1-nya pangkat 2. Kemudian yang satunya lagi. 9 dikali ke sini. Jadi sama ya, 9 kali 4 36. Tengahnya tanda tambah nih karena di sini tanda tambah. Jadi kalian menyesuaikan. Kalau di soal tanda kurang berarti di sininya kurang. X2-nya ada 2 kali, berarti X2 pangkat 2 dibagi ininya dikalikan. 4 kali 4 16.
X2 kali X1 kita tulis berurutan. Nah, terus itu yang di atasnya masih perlu dirubah. Karena kita berusaha gimana caranya kita bisa dapat X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Sedangkan di sini X1 X2-nya udah ada nih, tapi X1 tambah X2-nya belum terbentuk. Maka dia menjadi apa? Kita sederhanakan yang atasnya. Depannya sama-sama 36, jadi 36-nya saya keluarkan. Di dalam kurung sisa X1 tambah X2. Nah, per X1 kali X2. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu bentuknya seperti ini tadi. X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu jadi X1 tambah X2 dalam kurung pangkat 2 dikurang 2 X1 kali X2. Jadi di sini saya rubah lagi. 36 itu berubah menjadi X1 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2 per bawahnya tetap. Nah, berarti kita tinggal hitung ini dulu. X1 tambah X2 tadi rumusnya negatif B per A. B-nya di sini negatif 4. Di rumus juga ada negatif, berarti negatif dalam kurung negatif 4. A-nya 3. Jadi di sini negatif ketemu negatif positif 4/3. Maka nilai X1 tambah X2-nya adalah 4/3. Terus X1 kali X2 nilai rumusnya apa? C per A. C-nya negatif 6, A-nya 3. C-nya negatif 6, A-nya 3. 6 bagi 3 adalah 2, karena ada negatifnya jadi negatif 2. Kita udah dapat, saya tandain dulu. Ini X1 kali X2 nilainya negatif 2. X1 tambah X2 nilainya adalah 4/3. Kita pindahkan ke sini, X. Di sini ada 36, 36-nya tetap ditulis. X1 tambah X2 nilainya 4/3. Di sini ada pangkat 2, jadi tetap kita tulis pangkat 2. Dikurang 2 kali X1 kali X2 nilainya adalah negatif 2. Per X1 kali X2 nilainya negatif 2. Maka kita hitung 4 pangkat 2 bukan 8 ya. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Di bawahnya juga kita pangkatkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dikurang negatif ketemu negatif positif. 2 kali 2 4 per negatif 2. Kemudian di sini boleh dicoret 36 bagi 9 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 16. 4 kali 16 itu berapa? 64 ya. Berarti 64 ditambah 2 dibagi negatif 2. Maka hasilnya 64 tambah 2, 66. Dibagi negatif 2. 66 bagi 2, 33. Karena ada negatif, maka negatif 33 hasilnya. Oke. Nah, silakan dicatat 3 soal UN yang saya bahaskan hari ini. Dicatat rapi, dipahami langkah demi langkah, kemudian ada oleh-oleh buat kalian, silahkan dikerjakan tugas. Tugas ini saya ambil dari naskah ujian nasional yang pernah keluar tahun lalu. Jadi soalnya seperti ini, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut, yaitu 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 8 sama dengan 0, maka berapakah nilai dari 2x1 per x2 dikurang 2x2 per x1? Saya kasih clue. Di sini pilihan ganda, silahkan kerjakan, nanti jawabannya disesuaikan dengan ABCD yang ada. Kemudian saya kasih clue. Pertama langkahnya kalian harus tuliskan persamaan kuadratnya. Kemudian di bawahnya kalian tuliskan bentuk umumnya seperti ini. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga kalian bisa memperoleh nilai A, B, dan C-nya seperti ini. Kemudian setelah dapat nilai A, B, dan C-nya, kalian arahkan, kalian ubah yang ditanya di soal ini. Yang ditanya di soal adalah 2x1 per x2 dikurang 2x2 per x1. Saya kasih tahu, ini mesti dikali silang.
dikali silang seperti ini tadi. Oke. Diarahkan untuk mendapatkan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Silahkan dicoba. Sebelumnya dicatat rapi dulu soal yang sudah dibahas. Dan silahkan dikumpul catatan plus tugasnya. Itu paling lambat jam 3. Jika ada yang berhalangan silahkan konfirmasi. Jika tanpa konfirmasi maka dianggap alpa. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.